Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mungkin kita jarang mendengar sahabat Nabi dari kalangan perempuan. Namun bukan berarti tidak ada. Para sahabiah yang memiliki kesetiaan kepada Nabi tak usah diragukan lagi. Banyak dari kalangan mereka yang membuktikan bahwa perempuan tak hanya bisa memasak, mencuci, ataupun bersih-bersih. Mereka membuktikan bisa berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa sajakah mereka dan apa perannya? Temukan jawabannya dalam video ini dan tonton hingga akhir hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Hamnah binti Jahsy. Muawiyah bin Ubaidillah bin Abi Ahmad adalah salah satu saksi keterlibatan Hamnah binti Jahsy dalam perannya sebagai orang yang memberi minum dan mengobati luka tentara muslim. Dari Hamnah kita bisa belajar bahwa membantu perjuangan Islam bisa dilakukan dengan membantu para tentara muslim. Ia adalah perempuan pemberani yang ikut berjuang di barisan belakang saat perang Uhud. Hamnah bin Jahsy sendiri adalah golongan Bani Asad bin Khuzaimah. Ia adalah saudara Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamnah juga memiliki hubungan saudara dengan Ummu Habibah, istri Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang tergolong as-sabiqunal awwalun, sahabat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Islam. Hamnah memiliki ikatan saudara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sepupu. Ibu Hamnah, Umaymah binti Abdullah Muthalib, adalah bibi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurilah Al-Kushairiyah. Sahabat perempuan ini memiliki loyalitas tinggi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Selain itu, beliau juga adalah seorang perempuan yang pandai berdiplomasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam kitab Nisa Haula Rasul karya Umar Ahmad Arawi dijelaskan bahwa Umurilah ini bukan hanya sebagai perempuan pemberani dan lincah berdiplomasi, namun loyalitasnya juga diakui sangat tinggi. Kisah tentang Umurilah ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Mustaghfiri dan Abu Musa. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa suatu ketika Umurilah datang dan menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh." Kami para perempuan selalu tertutup di balik tirai rumah menemani tidur suami, mendidik anak-anak sementara kami tidak mempunyai tempat bersama tentara. Maka ajarilah kami sesuatu yang dengannya kami bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Berzikirlah kalian sepanjang siang dan malam, tahanlah pandangan dan kecilkan suara." Kemudian Umurilah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, saya seorang penghias, selalu menghiasi para istri untuk suami mereka. Apakah itu perbuatan yang dosa sehingga saya harus menghentikannya?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, "Wahai Umurilah, buatlah mereka bersolat dan hiasilah para perempuan juga jika belum mendapat jodoh." Urwah binti Haris bin Abdul Muthalib bin Hashim. Mendengar nama sahabiah ini, sudah jelas bahwa beliau masih ada hubungan keluarga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia masih sepupu Nabi dari ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Urwah dikenal sebagai sahabat yang jago beretorika. Ia adalah perempuan cerdas yang dibekali dengan kemampuan berbicara yang mumpuni. Gaya bicaranya tegas, lugas, dan padat. Ketika ia berbicara, tak ada seorang pun yang bisa membantahnya. Pantas saja ia dijuluki sebagai mutiara yang mahal harganya. Ada satu kisah tentang sahabat perempuan ini. Urwah pergi ke istana untuk menghadap Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Urwah pun disapa dan ditanyakan kabarnya. Namun jawaban Urwah tak seramah sambutan yang diberikan. Ia malah berkata dengan tegas, "Hai anak laki-laki dan saudara laki-lakiku, sesungguhnya engkau telah berbuat kufur terhadap nikmat saudaramu."
Kau rampas pangkatnya dengan tanpa aturan agama. Ia pun melanjutkan bahwa Muawiyah adalah dalang terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ia mengutuk jabatan yang sekarang dipegang oleh Muawiyah sebagai hal yang tidak patut disandang olehnya. Urwah pun berdoa kepada Allah agar merusak citra Muawiyah dan menegakkan kebenaran. Muawiyah pun tak mampu membalas ucapan Urwah. Ia hanya terdiam. Orang yang berusaha membela Muawiyah pun tak lepas dari Urwah. Amru bin Ash malah dibuka masa lalunya tentang ibunya yang pengkhianat karena menjual informasi kepada musuh umat muslim. Mereka pun tak mampu berkata-kata membalas ucapan Urwah. Urwah adalah keturunan Bani Hashim yang terkenal pandai beretorika. Urwah merupakan salah satu sosok yang membuktikan adanya peran perempuan dalam penyebaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nusaybah binti Ka'ab. Ketika perang terjadi, sanggupkah kalian menyuruh suamimu pergi berperang? Ada perasaan khawatir dan takut pastinya. Namun Nusaybah binti Ka'ab adalah perempuan luar biasa yang rela menyuruh suaminya ikut berperang menuju Uhud untuk berjihad. Ia memberikan sebuah pedang kepada suaminya untuk dipakai berperang saat itu. Namun, saat suaminya gugur dalam pertempuran itu. Tak sampai di situ, anaknya yang masih remaja juga dilepasnya untuk berperang yang bernama Ammar bin Sa'id. Namun, nasibnya sama dengan ayahnya. Ia pun gugur dalam pertempuran perang. Setelah anak dan suaminya gugur, ia pun menawarkan dirinya untuk berperang. Nusaybah berangkat ke medan perang dan bertemu Rasulullah. Ia pun disuruh untuk merawat pasukan terluka yang pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan yang didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terdesak oleh musuh, ia pun dengan tak gentar mengambil pedang pasukan yang gugur dan menaiki kuda. Ia bagikan singa betina. Ia mengamuk, banyak musuh Allah yang terbirit-birit karenanya. Tak kurang 12 luka yang dideritanya demi menjadi perisai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain pedang Uhud, saksi keberaniannya adalah di Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Ummu Umarah. Tahukah Anda siapa perempuan pertama yang ikut berjihad di jalan Allah? Ia adalah Ummu Amarah. Ia juga bisa dikenal dengan Ummu Imarah dan Ummu Umarah. Kisah tentang peranannya ikut dalam berperang dikisahkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Keberanian perempuan dari Bani Masim An-Najjar ini membuat Rasulullah bangga. Bahkan ia dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Ia adalah salah satu dari 2 muslimah yang pergi bersama kaum Ansar ke Mekah untuk berbaiat kepada Rasulullah. Keluarga Ummu Umarah dikenal sangat pemberani. Ketika Rasulullah SAW menuju Uhud, Ummu Umarah bersama suami dan anaknya juga ikut. Pada awalnya, Ummu Umarah sama dengan perempuan lain yang ikut dalam peperangan. Tugasnya adalah mengobati luka tentara muslim dan memberikan air minum. Ia akhirnya maju mengangkat pedang demi melindungi Rasulullah dari musuh. Ia tak gentar saat menghadapi Ibnu Kumalah untuk melindungi Rasulullah SAW dan ia terluka di bagian pundak. Ia bersama suami dan beberapa orang lainnya berusaha melindungi Rasulullah SAW. Tak hanya di bidang Uhud, Ummu Umarah juga turut berperang dalam perang Hunain. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa sahabat perempuan yang ikut andil dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Mereka tak segan-segan turun ke medan peperangan untuk melindungi Nabi dari pedang musuh. Para sahabat ini pun tak hanya bisanya di dapur, sumur, dan di kasur, tapi mereka juga digambarkan sebagai sosok yang tangguh, cerdas, dan loyal. Semoga mereka ditempatkan di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.